Halo semuanya, balik lagi sama saya Ian. Di video kali ini saya mau sharing-sharing aja sih ya. Sharing perihal 3 poin penting jika kalian ingin menjadi ilustrator yang sukses. Bahas aja sedikit, ini provokatif juga ya. Tapi mungkin bisa jadi sih ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin harus saya kasih tahu dulu kalau semua isi dari pembahasan saya kali ini tuh sifatnya subjektif ya. Itu berdasarkan menurut pemahaman saya gitu. Dan di video ini juga emang dikhususkan untuk kalian yang emang ingin terjun ke industrinya ya, ke industri komersilnya gitu. Jadi buat kalian yang menggambar itu sebuah jalur idealisme, gak akan beriringan dengan apa yang saya utarakan di pembahasan kali ini. Oke, untuk ketiga poin penting untuk menjadi ilustrator yang sukses tuh, yang pertama itu adalah mindset ya menurut saya. Dan yang kedua itu ada skill, dan yang ketiga itu adalah branding. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kenapa saya taruh mindset di urutan pertama? Karena menurut saya mindset itu peranannya itu cukup penting. Itu tuh yang akan membentuk kita secara pribadi gitu. Jadi kita jangan ngomongin skill dulu gitu. Dan itu akan berkaitan ke poin-poin berikutnya ya. Jadi mindset menurut Wikipedia ya, seperangkat asumsi, metode, atau gagasan yang dipegang oleh satu atau lebih orang atau kelompok orang. Pola pikir juga dapat dilihat sebagai hal yang muncul dari pandangan dunia atau filosofi hidup seseorang. Nah, mungkin kalau misalnya kita ngambil garis besarnya itu, mindset itu mungkin bisa menjadi landasan dasar pikiran terhadap apa yang ingin kita tuju gitu. Jadi pasti harus ada tujuan gitu. Makanya landasannya itu adalah cara berpikir kita gitu. Dan itu juga yang menentukan hasil akhirnya gitu. Nah, kalau misalnya kita hubungkan dengan dunia ilustrasi ya, mindset itu tuh akan berpengaruh dari cara pandang kita mengapresiasi pertama, yang kedua cara kita berkompromi, dan yang ketiga itu mungkin ya akan membentuk cara bermain kita. Nah, jadi menurut saya emang mindset itu harus ditaruh di depannya, di awal. Jadi kita tahu tujuan kita tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita mainkan gitu. Dan itu bukan cuman terhadap apa yang kita lakukan gitu, tapi ke segala lini gitu ya. Entah itu sosial, entah itu politik mungkin, entah itu tujuan hidup. Nah, mindset itu landasan dasar pikiran ketika kalian ingin meraih sesuatu gitu. Nah, kemudian di poin kedua itu baru kita masuk ke skill gitu. Nah, skill di sini tuh tentunya yang akan membawa kita ke tujuan. Misalnya tujuan kalian ingin menjadi seorang ilustrator gitu ya. Ya otomatis minimal kalian harus bisa gambar kan. Nah, gimana cara kita membentuk si skill itu gitu? Jawabannya itu cuma satu gitu. Ya practice gitu. Latihan gitu. Karena dengan latihan terus-menerus, dengan repetition ya, itu bisa memperbesar kemungkinan kalian akan lebih cepat masuk ke dunia industri gitu. Kalian sudah punya mindset ya, sudah punya tujuan, sudah punya kerangka berpikir ditunjang dengan skill, itu akan mulai beriringan tuh. Misalnya kalian ingin menjadi ilustrator band metal misalnya, ya pasti nanti kalian akan mengasah gambar-gambar yang sejenis artwork band metal lainnya gitu. Misalkan kayak tengkorak atau apa gitu. Di situ tuh pasti yang akan kalian lakukan tuh akan satu benang merah lah dengan tujuan kalian gitu. Kalau misalnya kalian tujuannya ingin menjadi ilustrator buku anak, kalian akan membuat gambar-gambar yang cenderung lebih lucu, lebih ringan, lebih lebih playful gitu, sehingga gambar kalian itu bisa dinikmati oleh anak kecil gitu. Sekali lagi, saran saya teruslah dilatih, diasah untuk skillnya gitu, dan jangan lupa membentuk pola pikir kalian ya, mindset. Oke, kita lanjut lagi ke yang kedua, itu skill, dan itu bisa didapetin ketika kalian emang praktis terus gitu ya, latihan gitu. Karena sudah banyak contoh
orang-orang besar selalu bilang kenapa mereka bisa nyampe ke titik situ, ya latihan tiap hari gitu. Satu hari itu ada 24 jam gitu. Masa 1 atau 2 jam nggak bisa kalian luangkan untuk melatih menggambar ya? Kalau misalnya tujuannya ingin menjadi seorang ilustrator gitu. Kalau misalnya ingin menjadi seorang koki ya memasak gitu. Kalau misalnya ingin jadi pemain basket ya latihan basket gitu. Ya makanya kalian harus memanfaatkan 24 jam dari satu hari itu gitu. Ya minimal lah kalau malas 1 atau 2 jam kalian latihan lah. Mungkin itu gak akan membuat kalian langsung jago gitu, tapi itu yang akan membentuk kalian secara perlahan gitu. Makanya sesering kalian latihan mungkin akan lebih cepat menuai hasilnya daripada yang latihannya porsinya lebih sedikit gitu. Nah untuk di poin yang ketiga ini saya masukin branding, karena branding itu menentukan posisi kita di dunia industri komersil gitu. Jadi emang branding itu tipikalnya emang harus kita buat gitu, harus kita bentuk gitu. Jadi branding itu peranannya itu akan melengkapi kedua poin yang tadi gitu. Ketika kalian sudah mempunyai mindset yang besar, ditunjang dengan skill yang mumpuni, ditambah branding kalian yang bagus misalnya, wah itu udah auto win gitu ya. Jujur saya sendiri untuk di poin yang ketiga ya, di branding masih melatih lah. Buat kalian yang emang ingin terjun ke dunia industri komersil, diusahakan menurut saya kalian mempunyai 3 poin tersebut, saya jamin kalian bakal jadi sih ya. Nah mungkin itu aja kali ya untuk sharing tentang 3 poin kalau kalian ingin menjadi ilustrator yang sukses gitu. Versi saya, sekali lagi ini versi saya ya. Kalau misalnya ada yang tidak setuju ya nggak apa-apa juga gitu. Nah kalau misalnya menurut kalian ada poin-poin penting lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin lebih bagus juga ketika bertambahnya poin-poin penting ya. Karena itu memberikan peluang untuk kawan-kawan kita yang lagi mencari arahnya. Mereka tinggal milih poin-poin mana yang cocok untuk dirinya gitu. Ya untuk video sharing kali ini cukup sekian. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, kalian boleh tekan tombol like. Kalau menurut kalian ini cukup penting, bisa kalian share juga gitu. Ya cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.